Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang psikologi komunikasi. Yang pertama, apa itu psikologi? Psikologi adalah studi ilmiah yang mengenai perilaku dan proses mental. Kata psikologi berasal dari kata Latin psyche yang artinya jiwa atau sosial dan logos yang artinya kata atau wacana. Jadi, psikologi adalah wacana mengenai jiwa. Psikologi memberikan gambaran tentang perilaku dan menerangkan atau memberi penjelasan penyebab ataupun akibat dari perilaku. Misalnya, apa yang Anda lakukan bila segmen di TV kurang bagus, atau mengapa Anda setia mendengarkan podcast A ketimbang podcast B. Seperti itu sekiranya yang psikologi coba tanyakan. Selanjutnya adalah keterkaitan komunikasi dan psikologi. Ada dua hal. Yang pertama adalah karena komunikasi sangat penting dalam pertumbuhan kepribadian manusia. Yang kedua adalah komunikasi sangat erat kaitannya dengan perilaku dan pengalaman kesadaran manusia yang merupakan objek kajian dalam psikologi. Selanjutnya adalah tiga makna komunikasi dalam psikologi. Yang pertama adalah penyampaian energi dari alat-alat indera ke otak, lalu adanya peristiwa penerimaan dan pengeluaran informasi. Yang kedua adalah psikologi mencoba menganalisa seluruh komponen dan terlibat dalam proses komunikasi, mulai dari diri komunikan dan komunikator, kelompok, dan lain-lain. Yang ketiga, komunikasi ditujukan untuk mempengaruhi yang erat kaitannya dengan psikologi. Contohnya komunikasi persuasif. Selanjutnya itu pendekatan dan penggunaan psikologi komunikasi. Komunikasi tidak hanya berkaitan dengan psikologi, melainkan juga komunikasi memiliki keterkaitan pada sosiologi dan filsafat. Sosiologi yaitu mempelajari interaksi sosial. Menurut Colin Sherry, dalam bukunya yang berjudul On Human Communication tahun 1957, pada dasarnya menyebutkan bahwa komunikasi adalah suatu proses di mana pihak-pihak peserta saling menggunakan informasi dengan tujuan untuk mencapai pengertian bersama yang lebih baik mengenai masalah yang penting bagi semua pihak yang bersangkutan. Jadi ada interaksi karena munculnya kontak fisik dan juga komunikasi. Kemudian filsafat yaitu hubungan manusia dengan realitas. Filsafat meneliti komunikasi baik secara kritis dan juga dialektik. Filsafat mempersoalkan apakah hakikat manusia komunikan dan bagaimana dia menggunakan komunikasi untuk berhubungan dengan realitas lain di alam semesta ini. Filsafat juga melihat posisi komunikasi dalam hubungan dibalik antara manusia dan alam semesta. Apakah kemampuan berkomunikasi ditentukan oleh sifat-sifat jiwa manusia dan oleh pengalaman, dan bagaimana proses komunikasi berlangsung yang melibatkan kognisi menuju ke afeksi sampai pada perilaku. Kemudian penggunaan dan psikologi, yaitu psikologi meneliti kesadaran dan pengalaman manusia, dan juga psikologi mengarahkan perhatian pada perilaku manusia dan mencoba menyimpulkan proses kesadaran yang menyebabkan terjadinya perilaku itu. Kemudian jenis pendekatan psikologi yaitu ada 4. Yang pertama ada penerimaan stimuli secara indrawi, kedua proses yang mengenalai stimuli dan respon, yang ketiga ada prediksi respon, dan yang keempat ada penumbuhan respon. Konsep psikologi tentang manusia yaitu psikoanalisis, behaviorisme, dan humanisme. Konsep manusia dalam teori psikoanalisis. Perilaku manusia merupakan hasil interaksi 3 subsistem dalam kepribadian manusia, yaitu ID, ego, dan superego. ID adalah bagian kepribadian manusia yang menyimpan dorongan-dorongan biologis manusia. Ego berfungsi menjembatani tuntutan ID dengan realitas di dunia. Ego adalah mediator antara hasrat dasar dewani dengan tuntutan rasional. Selanjutnya, konsepsi manusia dalam teori behaviorisme lahir sebagai reaksi terhadap introspeksionalisme yang menganalisis jiwa manusia dan juga psikoanalisis. Behaviorisme hanya ingin menganalisis perilaku yang tampak saja dapat diukur, dilukiskan, dan diramalkan. Manusia hanyalah mesin yang dibentuk lingkungan menjadi robot tanpa jiwa dan tanpa nilai. Selanjutnya, konsepsi manusia dalam teori humanismik, yaitu setiap manusia hidup dalam dunia pengalaman yang bersifat pribadi. Manusia berperilaku untuk mempertahankan, meningkatkan, dan mengaktualisasi diri. Individu bereaksi pada situasi sesuai dengan persepsi tentang dirinya dan dunia. Faktor-faktor personal yang mempengaruhi
perilaku manusia, yaitu ada 2. Faktor biologi ditandai dengan adanya perilaku tertentu yang merupakan bawaan manusia. Faktor sosiopsikologi ditandai dari proses sosial, ia memperoleh beberapa karakteristik yang mempengaruhi perilakunya. Komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal adalah sebuah proses yang terjadi di dalam individu, mulai dari kegiatan menerima pesan atau informasi, mengolah, menyimpan, dan menghasilkan kembali. Jadi, di dalam komunikasi intrapersonal terdapat beberapa proses. Ada 5 proses di dalamnya. Yang pertama, sensasi, di mana sensasi ini adalah tahap awal penerimaan pesan. Yang kedua, resepsi, yaitu pengalaman tentang objek maupun peristiwa. Yang ketiga, memori, di mana memori ini adalah sistem yang merekam fakta dan menggunakan pengetahuan untuk membimbing perilaku. Yang keempat, berpikir. Berpikir ini adalah proses dalam pengambilan kesimpulan. Yang kelima, ekspresi, yaitu perilaku yang menggambarkan suasana diri ataupun keadaan. Jadi dari proses-proses komunikasi intrapersonal ini akan menghasilkan sebuah komunikasi yang bisa dibilang efektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem komunikasi intrapersonal. Persepsi intrapersonal adalah sebuah persepsi yang berupa stimuli yang disampaikan melalui lambang verbal atau grafis yang disampaikan pihak ketiga, mencoba memahami motif dari suatu tindakan, dan adanya proses saling mempengaruhi secara emosional. Faktor situasional pada persepsi intrapersonal yaitu deskripsi verbal atau cara orang menyampaikan berita tentang orang lain untuk mempengaruhi persepsi. Yang kedua, petunjuk prosemik, penggunaan jarak dalam menyampaikan pesan. Yang ketiga, petunjuk kinesik, gerakan tubuh lebih dipercaya daripada petunjuk lainnya. Yang keempat, petunjuk wajah, mengungkapkan emosi seseorang. Yang kelima, petunjuk paranguilistik, yaitu cara bagaimana orang mengucapkan lambang verbal. Dan terakhir, petunjuk artifaktual, petunjuk berupa penampilan seseorang. Faktor personal pada persepsi intrapersonal yaitu dari pengalaman, motivasi, dan kepribadian. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan kata. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.